Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ya, Mas Bagas. Ya, saya Bagas, ini Mas Garis. Kembali lagi dengan kita berdua. Beberapa konten yang lalu memang Mas Garis ketemu partner baru. Iya. Nah, ada Mas Zizo, terus nanti kemudian akan ada Mas Ian juga, gitu, pembahasan yang berbeda. Kita memang spesialisasinya berbeda-beda. Ya, gitu. Nah, ini kalian lihat di belakang ini komik lama sekali. Satria Baja Hitam. Ya, Ksatria Baja Hitam ini adalah Kamen Rider Black ya teman-teman. Tapi originalnya kan ini sebenarnya dari manganya tuh ini dan ini berbeda sekali dengan tokusatsunya. Iya. Berbeda sekali. Nah, kita nggak ngomong ini nih. Kita nggak ngomong ini, tapi karena kita nih mau ngobrolin Black Sun ya. Black Sun yang tahun depan akan tayang dan beberapa hari yang lalu kayaknya baru keluar semacam 2 harian dari yang lalu tag lah. Ini ya dari tag ini gitu kayak apa ya Riz, ngobrol sama pemain, ya, director, bukan ya? Director sama foto-fotonya deh, kalau pemain tuh foto-fotonya, terus kemudian desainnya juga udah keluar. Ada Shadowmoon ya? Shadowmoon belum ya, Blacknya aja itu. Black Sun juga. Sama Battle Hopper sama Bat. Oh iya, Bell, CSM-nya. Yang crowdfunding itu. Tadinya bahkan kata Mas Daris tuh mau mini series ya? Iya, awalnya mini series ini Black Sun. Sebenarnya aku menyambut ya karena mini series macam Amazon pun bagus, menarik sih. Terus kemudian jadi movie, berarti kan produksinya dinaikin skalanya. Secara budget, secara budget dinaikin. Mungkin crowdfundingnya gede. Dan perubahan itu informasinya memang dari kemarin itu yang info. Oke. 2020. Iya, kalau soal senengnya movie nanti kita bisa nonton, Mas. Betul. Jadi kerasa ini ya, experience-nya beda. Mudah-mudahan begitu tahun depan. Terus teman-teman, soal desain sendiri kalau kita lihat di internet gitu atau di videonya kemarin, emang agak lebih mirip apa ya? Cepet karena komik lama ya, jebol semua ya. Enggak, ini jatuh tadi. Dia agak lebih organik ya. Iya. Ada yang semacam ini nih. Jadi teman-teman kalau ingat di episode pertama Kamen Rider Black itu kan ada dia habis kelempar balik. Mirip kayak gitu. Bata-bata itu terus dia mulai merangkak itu kayak gini sebenarnya gitu. Cuman ada list merahnya yang lebih agak dominan ya. Jadi gimana ya? Aku ngelihatnya sih dia mungkin mau, karena aku nonton interviewnya. Gak ngerti. Iya. Full Jepang. Ngomongnya lirih juga sih. Iya. Menangkep dikit tapi gak nangkep gitu. Tapi aku yang dilihat sih mereka beneran mau mendekonstruksi genre lagi, menjadikan dia semacam Amazon. Oke. Dibikin lebih brutal. Ya, ini Black yang bukan Black yang kalian kenal gitu Black kan. Yang kalian kita bener-bener rido over. Makanya yang jadi kekhawatiran teman-teman itu kan aktornya, Mas. Aktornya keren ya. Dua-duanya nama gede. Aku suka yang jadi Black itu, aku suka. Yang di Black Sun itu aku suka. Aku nonton beberapa dramanya, oke banget. Cuman selisih umurnya. Jauh ya? Jauh banget. Yang Black Sun itu dia hampir seumuran Kotaro Minami, seumur Tetsuo Kurata. Oke. Yang Nobuhiko Shadowmoon-nya muda sekali. Ya berarti ini kan bukan saudara yang kemudian dipisahkan gitu bukan. Kan. Bukan yang sama-sama usia 17 tahun waktu itu. Bukan. Ini gimana gitu. Itu kan yang jadi kekhawatiran teman-teman itu kan gitu. Iya, betul. Aku juga nggak ngerti kenapa pilihannya kayak gitu ya. Oke, betul. Tapi kayaknya Riz ya, mungkin beberapa tahun belakangan ini Jepang memang apa ya, kayaknya lagi giat-giatnya mengambil langkah-langkah ekstrim kan ya, untuk mewujudkan hal-hal baru gitu sih. Dari Godzilla dulu kan gitu juga, Shin Godzilla, terus kemudian nanti Shin Kamen Rider juga gitu juga, Shin Ultraman juga begitu. Tapi juga. Ini berita bagus sih dalam artian budgetnya kan gede ya. Sama kayak Shin Ultraman kan mereka pakai aktor gede. Iya. Nah, Black Sun ini aku nggak ngarep kayak gitu sih awalnya, karena kan mini serial dan sebagainya. Tapi ketika jadi movie kemudian mereka pakai aktor kelas atas, at least dari segi cerita mungkin kita bisa berharap lebih sih. Iya sih, iya. Lebih bukan relatable ya, tapi lebih enak aja dikonsumsi untuk ceritanya gitu. Aku sebenarnya nggak gitu ngarep bakal mirip ini ya, karena ini lumayan confusing. Iya sih. Ini ya. Iya, betul. Ini kalau zaman dulu sih anak kecil baca kayaknya oke ya. Iya, tapi begitu kita baca ulang lagi tuh kayak apa ya, twistnya. Ya ini kita bahas nanti ya. Ada pembahasan. Nah, makanya aku ngarepnya dia bakal punya interpretasi baru, tapi layoutnya tetap sama lah, Gorgom
terus kemudian Shadow Moon dan apa mungkin lebih rivalry. Ya. Oke. Dari desainnya juga gitu. Iya. Desainnya Shadow Moon belum keluar sih. Iya betul. Nah, Riz, kalau gimana dengan perbedaan usia penonton yang cukup jauh menurutmu dari siapapun dulu yang ngikutin Kamen Rider Jadi Black sebenarnya di kan TV gitu? Pasarnya Indonesia kita, terutama Mas. Pasarnya kita kan. Oke. Mereka kita yang dulu nonton di TV Black. Tapi kan kalau kita nonton sekarang kan cheesy banget dengan berbagai macam. Betul, makanya betul. Dicoba untuk mendewasakan. Betul. Jelas aku nggak merasa mereka pengen dapat pasar baru. Iya. Karena yang punya duit kita, Mas. Bukan hanya usia itu. Kita terutama. Bukan hanya itu. Anak-anak yang kelahiran mungkin 2000-an atau 95 ke atas itu kan mungkin sama sekali tidak mengenal tokusatsu yang Satria Baja Hitam ya. Black. Kamen Rider Black yang original mungkin gitu. cuma ngerti doang karena fenomenal kan. Ya, tapi mungkin nonton pun enggak. Artinya enggak engage kita gitu. Makanya pasarnya kita. Jadi yang bisa diharapkan mungkin seperti Amazon. Iya, betul. Bukan ceritanya ya, tapi tone. Tapi menariknya Amazon itu kan justru karena benar-benar baru, dia dapat penonton-penonton yang juga penonton baru. Iya kan? Sementara yang lama juga masih nonton kan? Lama nonton karena gore-nya, Mas. Iya, betul. Betul. Bukan karena Amazon-nya. Betul. Nah, yang aku bilang maksudku tadi soal Black Sun ini adalah bukan soal itunya, tone-nya. Oke. Karena mereka nggak bakal berani membikin seperti Amazon. Dalam artian Amazon kan benar-benar membuang semua yang kita tahu soal Amazon dulu dan mereka bikin mitologi baru. Kalau Black Sun bikin seperti itu, sampean suka nggak? Nggak bisa dibilang jelas, nggak bisa dibilang suka karena Amazon itu sendiri kan punya sejarah bukan nggak bagus ya, tapi passable lah. Iya, gitu passable kan? aja lah. Kalau misalnya secara jumlah episodenya, terus kemudian secara karakter segala macam. Pernah kita bahas. Ya, artinya kalau dibuat yang baru sekalian ya sudah. Okay. Tapi kalau Black ini kan secara karakter, secara musuh-musuh itu wow. Nah, dan di wawancara itu yang disebut-sebut itu Bel Dandi itu disebut-sebut terus tuh. Yang pakai motor juga maksudnya. Ingat nggak? Jenderalnya. Bukan Beldan. Siapa? Bilgenia. Ya, Bilgenia namanya. Itu disebut terus tuh. Nah, itu apa mungkin dia nanti yang bakal diangkat jadi musuh utama kan bisa jadi. Bisa jadi sih. Mungkin juga nanti kalau di endingnya Black itu kan siapa? Shadow Moon kan ya? Iya, Shadow Moon. Mungkin juga kita bisa ngelihat itu. Bilgenia kan dibunuh Shadow Moon kalau di serial itu. Bisa saja Shadow Moon-nya nanti malah di pihak Black kan kita bisa jadi. Tapi kayaknya aneh ya. Udah kodratnya Shadow Moon tuh memang berseberangan sama Black sih, dan harusnya dengan desain Black yang sudah keluar, Black Sun ya namanya ya. Black Sun yang sudah keluar. Tapi Shadow Moon-nya nggak diubah, namanya tetap Shadow Moon. Iya, tapi maksudku desainnya Shadow Moon tuh juga nggak tahu, ini kan konsep perubahannya kan kita belum tahu nih. Iya, radikal banget. Konsepnya kan belum tahu. Artinya kalau di serial dulu wujud sempurnanya Kamen Rider Black itu sebenarnya kalau dia benar-benar sudah cuci otak sempurna ya kayak Shadow Moon tapi warnanya hitam. Artinya besi juga gitu loh. Nah, ini sedangkan yang di film Black Sun ini kita nggak tahu nih Shadow Moon-nya apakah sudah sempurna atau belum juga kan, kita nggak. Aku kasihan sih sama yang mau desain Shadow Moon. Aduh. Shadow Moon baru ya. Karena Shadow Moon itu udah itu menurutku pinnacle of rider design itu Shadow Moon. Betul. Dan ini menariknya Mas. Shadow Moon di sini didub sebagai Kamen Rider. Wow. Nah, jadi di tulisannya itu Kamen Rider Shadow Moon. Kalau di mainan boleh lah. Kalau di mainan boleh lah. Makanya ini di cerita baru ini Shadow Moon-nya Kamen Rider. Makanya kan apa ya? Mungkin lebih menarik kalau mereka tidak menyebutkan Kamen Rider kali ya. Iya, tapi nggak maksudnya Black Sun ya Black Sun aja gitu loh. Itu kan lebih secara apa ya, hal yang baru tuh lebih menarik karena Kamen Rider tuh bebannya berat sekali loh untuk menyandang. Apalagi dari interview yang aku tangkap sih mereka merasa terbebani dengan
Kamen Rider-nya Ano. Kita tahun depan ada Ano. Dua-duanya fenomenal ya. Iya. Artinya Shin Kamen Rider itu memulai semuanya, sedangkan Kamen Rider Black itu memperbaiki apa yang sebelum-sebelumnya. Dan bisa dibilang mengakhiri juga sih. Iya. Karena RX sebenarnya ya. Jangan sebut itu. Tapi kayaknya ini nggak bakal keluar RX. Enggak, jangan, please. Kamen Rider aja. Black aja, sorry. Black Sun aja. Black Sun aja. Jadi Kamen Rider Black itu kan kalau nggak salah tahun 87 ya, Riz. Sedangkan Z-Cross itu halaman 2. Enggak, Kamen Rider Black-nya aja 87, 88, 88, 89-nya itu RX. Iya. Jadi langsung karena saking suksesnya di Jepang, Black, itu langsung di greenlit sequel. Iya, langsung sequel dengan tokoh yang sama. Gitu, nama yang sama dengan segala macam. Dengan upgrade bla bla ya, kita nggak bahas itulah. Nggak senang juga untuk dibahas. Tapi Ichigo Kamen Rider pertama tahun 71 itu kan mengawali semuanya dengan baik ya, baik lah. Baik banget. Terus kemudian setelah Kamen Rider semakin memburuk, dalam tanda petik memburuk, kemudian vakum selama 5 tahun dari Z-Cross ke Black muncul, itu wah sekali. Hal yang sama setelah RX selesai serial TV, tidak ada serial TV lagi sampai 11 tahun, sampai Guga muncul, itu juga wah lagi. Gitu. Nah, ini memang kayaknya Project Toei nggak tahu ya apakah kalau di Super Sentai kan lagi dimulai untuk project 10 tahun selalu gitu kan, maksudnya ini yang baru gitu. Nah, apakah nanti Kuga akan mendapatkan hal yang sama? Kita nggak tahu. Gitu. Mungkin masih agak lama ya. Mungkin nunggu 25 tahun. ya ini aja. Ini udah mau 25 tahun. Enggak, ini aja 34-an tahun dari Kamen Rider Black kalau nggak salah. Gitu. Kenapa kok di sekarang kita juga nggak ngerti juga sih. Mungkin kalau ngerti wawancaranya jadi tahu. Iya, maksudnya juga ngomong. Mungkin teman-teman yang ngerti bahasa Jepang bisa kasih penjelasan di komen. Soalnya suaranya dikecil juga mereka ngomongnya, jadi agak-agak gimana gitu. Tapi yang kutangkap ya itu beda. Tapi excited ya, kita pasti jelas excited. Gitu. Nah, cuman gitu, keep expectation-nya jangan terlalu tinggi juga. Iya, karena mau gimana pun juga ini tokusatsu sih teman-teman. Tokusatsu tuh ada elemen-elemen yang cheesy dan lain-lain. Iya, paling nggak secara kostum lah. Secara kostum tuh nanti kita nggak bisa ngarep film realis. Iya, betul. Tetap bakal ada nuansa yang nggak bisa kita gapai ya. Iya. Nggak down to earth banget lah. Secara storytelling juga nanti ada hal-hal yang namanya harapanku sih mereka bisa mendekonstruksi Black dengan baik tanpa harus meludahi. Tanpa harus meludahi yang original. Bahkan tanpa harus menutupi sebenarnya. Maksudnya kalau Amazon itu kan membuat serial Amazons itu kan membuat kita nggak perlu nonton yang lama nggak apa-apa gitu. Tapi kan Kamen Rider Black ini nggak bisa. Pengenku sih aku dapet feel nostalgianya. Ya, betul. Tapi juga dapat hal baru pengennya. Ada Easter egg yang Kalau Amazon kamu nggak perlu tahu apapun soal Amazon, bahkan kita nggak ada Easter egg-nya sama sekali. Betul, cuman bentuk formnya aja. Bentuk sabuk segala macam. Membentuk anunya aja, sama keganasannya itu doang sih. Nah, ceritanya menarik sih kamu tadi bilang Bilgenia gitu. Bahkan aku kan nggak tahu nih sebelumnya apakah kalau Bilgenia akan muncul di film ini gitu. Tapi Bilgenia sendiri di serial kan memegang peranan yang memang penting, tapi dia hampir separuh serial, terus kemudian menjelang akhir itu dibunuh sama si Shadow Moon. Tapi sebenarnya tokoh karakter-karakter utama lawannya Black ini kan sebenarnya harusnya dikuatin di Gorgom ya. Karena Gorgom ini memang benar-benar dari awal sampai akhir itu presence-nya gede banget. Sedangkan Shadow Moon itu kan puncak lah ya. Jurus pamungkas. Ibaratnya pamungkasnya gitu emang. Dia keluarnya juga nggak banyak banget kok episodenya secara screen time-nya gitu. Nah, tapi dengan adanya Bilgenia kayaknya memang ini cuman aku tetap nggak yakin, man. Mereka ngomongin Bilgenia. Iya secara juga nostalgia atau nanti saya bakal masukin Bilgenia gitu loh. Makanya aku tertarik, tapi maksudku terlalu dini. Kalau ini trilogi mungkin masih. Mungkin, tapi kayaknya enggak. Harusnya sih, nggak tahu sih. Toei nggak seberani itu so far ya. Toei nggak seberani itu ngambil resiko bikin trilogi. Mereka bakal bikin pisahan. Kayaknya nih bakal berakhir di konfliknya Nobuhiko sama Kotaro aja sih. Yang mana dia gap umurnya tinggi. Aku baru aja kepikiran bisa jadi mereka bapak anak.
Oh, menarik sih. Bisa jadi mereka bapak anak. Menarik yang sih. mana nanti si Nobuhiko-nya menolak untuk membela kebenaran. Nah, kemudian akhirnya atau bisa jadi twist kan bahwa yang jahat itu nanti Black. Bisa jadi. Ya. Soalnya gitu. ya tuh Shadow Moon-nya Kamen Rider. Iya. Sedangkan Black Sun-nya ya Black Sun aja. Kamen Rider juga. Oke. Kan ini bagus ya, Black Sun, Shadow Moon. Iya. Memang begitu sih. Harus Iya. Black Sun, Shadow Moon. Iya. Jadi mungkin kita bakal ekspektasinya kalau aku lebih menjaga kedua orang ini bagaimana dinamikanya. Soalnya yang baru diumumkan ya 2 orang ini dan dua-duanya aktor yang oke. Iya. Terutama yang agak mengganjal memang ini untuk bagian terakhir obrolan kita, mengganjal memang bagian Battle Hopper-nya ya. Karena teman-teman Battle Hopper itu bener-bener secara literally kan kita Kamen Rider Black itu kan naik belalang ya. Iya. Dan desainnya tuh bener-bener bagus banget. Bahkan desain Battle Hopper di komik ini juga terbilang bagus meskipun bukan motor trail. Iya. Karena motornya super bike kan kalau di sini gitu. Tapi mirip, desainnya mirip, dan secara kebetulan nama Battle Hopper dialih bahasakan ke bahasa Indonesia jadi belalang tempur tuh pas. Iya, memang cocok bener. gitu. Battle Hopper belalang tempur itu secara bahasa tapi kan pas gitu loh. Sedangkan kayak misalnya Kingston itu jadi batu raja, itu kan kayak nggak masuk tapi gitu. Belalang tempur tuh keren banget, dan itu menurutku satu-satunya kalau nggak dalam hal jumlah yang sedikit sekali ya, itu satu-satunya motor Kamen Rider yang paling oke sih. Nggak ada cacat gitu loh. Nggak bisa dikeluhin tempatnya. Iya betul. Nah ini dengan desainnya diubah Aku no. Ya mudah-mudahan ini desain prototipe sih. Nanti ada yang jadinya gitu, tapi nggak tahu. Tapi ini bener kayak motor modifan loh masalah. Iya betul. Motor-motor berandalan Jepang gitu loh. Motor modifan. Zaman dulu. Sabuk sampai gimana? Ya kalau sabuk memang ya kalau Kamen Rider-nya jadi gini, kalau disesuaikan dengan wujudnya Black Sun ya masuk. Karena organik kan, hidup gitu loh kesannya gitu. Tapi ya memang sekali lagi Kamen Rider Black itu fenomenalnya bukan 1-2 hal ya, kompleks. Banyak. Semeluruhnya itu fenomenal. Desain Henshin Belt-nya itu juga bagus Someday lah banget. kita bahas ini ya. Oh iya, konten pasti. tentang Black sendiri bagaimana saya SD nonton. Oke, itu sih. Oke sih teman-teman, itu aja obrolan kita. Karena materinya juga masih sangat sedikit gitu. Jadi kita sampai di sini tapi dulu sih. ngobrolnya panjang. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Share juga dari channel ini. Thank you semuanya.